Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Furqanul Aziz dengan nomor induk mahasiswa 22811300158. Saya dari kelas A4. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah produksi konten kreatif pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Ardi Dwi Susanti MPD, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang hukum bacaan nun mati dan juga tanwin. Namun sebelumnya, teman-teman semua, saya sarankan untuk terlebih dahulu tekan tombol like ya, atau jempolnya dikasih, dan jangan lupa kasih subscribe serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih. Baiklah, mari kita lanjutkan teman-teman semua. Saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan nun mati dan juga tanwin. Yang pertama, terlebih dahulu saya jelaskan pengertiannya, di mana nun mati atau nun sukun adalah huruf nun yang berharokat sukun sehingga tidak dapat dibunyikan kecuali diawali dengan huruf lain yang hidup berharokat fathah, kasroh ataupun dhammah seperti a, i atau u. Contohnya dalam bentuk katanya misalnya an'amta atau minhu dan seterusnya ya. Maka nun matinya bisa dibunyikan seperti itu. Kemudian tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda yang kelihatan apabila dibaca secara wasol atau disambung dengan kata lain, dan akan hilang apabila diwakafkan atau berhenti, sehingga tidak tanwin lagi, seperti itu maksudnya. Bunyi bacaan tanwin ini sama seperti nun mati, sehingga hukum-hukum bacaannya pun juga sama. Dalam penulisannya, tanwin merupakan tanda harokat rangkap yang terdiri dari fathatain atau dibaca an, kemudian kasrotain atau dibaca in, dan juga dhammatain atau dibaca un. Contoh dalam bentuk kata misalnya basiron dengan harokat fathatain pada huruf ro ya, itu dibacanya seperti nun mati, yaitu basiron, seperti ada nun setelah huruf ro, seperti ada huruf nun sukun setelah huruf ro. Kemudian contoh lagi misalnya khaufin, di situ ada harokat kasrotain di huruf fa ya, maka seperti ada nun mati setelah huruf fa, dibacanya adalah khaufin, seperti ada nun mati atau nun sukun setelah huruf fa. Kemudian misalnya ada lagi yaitu alimun, di situ ada mim ya dengan harokat dhammatain dibaca mun, itu seperti ada nun sukun atau nun mati setelah huruf mim, dibacanya maka alimun. Baik, seperti itu teman-teman semua, sekilas mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan nun sukun atau nun mati dan juga tanwin yang terdiri dari harokat fathatain, kasratain, dan juga dhammatain yang dibaca seperti nun sukun juga sama. Kemudian kalau kita sudah sedikit memahami tentang pengertiannya, maka selanjutnya adalah beberapa hukum bacaan nun mati dan juga tanwin, di mana nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah maka mempunyai 4 hukum bacaan. Yang pertama adalah idhar, kemudian yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Baiklah teman-teman, mari kita bahas satu persatu supaya lebih jelas lagi. Teman-teman semua, yang pertama adalah hukum bacaan idhar ya, di mana idhar artinya adalah jelas, yaitu nun mati atau tanwin
dibaca jelas atau dibaca idhar apabila bertemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yang jumlahnya ada 6, yaitu alif atau hamzah, kemudian huruf ha, kemudian kho, kemudian yang keempat adalah ain, yang kelima adalah ghin, dan yang keenam adalah ha. Jadi hurufnya ada 6. Pertama alif atau hamzah, sama ya kita sebutnya. Kemudian yang kedua adalah ha, yang ketiga kho, yang keempat ain, yang kelima ghin, dan yang keenam adalah huruf ha. Nah, keenam huruf ini semuanya makhrajnya pada tenggorokan atau halqi, sehingga bacaan idharnya disebut juga idhar halqi. Cara bacanya harus jelas, bacaan nun mati atau tanwinnya tidak boleh terpengaruh oleh huruf sesudahnya. Contoh bacaan idhar halqi dalam kalimat seperti ini misalnya, teman-teman semua. Misalnya kata yan auna. Nah, di situ ada nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Maka nun sukunnya atau nun matinya dibaca jelas, dibaca nun matinya, tidak terpengaruh dengan huruf setelahnya, yaitu huruf hamzah itu. Dibacanya yaitu yan auna. Kemudian contoh yang lain, misalnya kullun amana. Di situ ada lam dengan harokat dhammatain bertemu dengan huruf alif. Nah, maka dibacanya jelas sebagaimana huruf yang berharokat dhammatain, yaitu kullun amana. Ada lagi misalnya contohnya adalah yanhauna. Di situ ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ha. Maka nun sukunnya dibaca jelas, tidak terpengaruh dengan huruf setelahnya, yaitu huruf ha. Maka dibacanya yanhauna. Oke, baik. Teman-teman semua, itu adalah beberapa contoh huruf hukum bacaan idhar ya. Dan masih banyak lagi contoh bacaannya. Misalnya ada qaumin had, atau misalnya min ilmi, nun mati bertemu dengan ain. Kemudian ada lagi min ghilli, yaitu nun sukun bertemu dengan ghin. Ada juga azizun ghafur, yaitu ada ro berharokat dhammatain bertemu dengan ghin. Ada juga yaitu hamimun hamima. Di situ ada mim berharokat dhammatain bertemu dengan ha. Contoh lain yaitu min khairi. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf kho ya. Ada lagi nidaan khafiyya, di mana di situ ada hamzah berharokat fathatain bertemu dengan huruf kho. Nah, maka semua itu adalah huruf-huruf idhar. Maka apabila ada nun sukun atau ada nun mati atau tanwin, yaitu huruf kasrotain, dhammatain, fathatain bertemu dengan 6 huruf idhar, maka dibacanya adalah jelas, teman-teman. Baik, itu yang pertama hukum bacaan nun mati dan tanwin, yaitu hukum bacaan idhar. Kemudian hukum bacaan yang kedua yaitu hukum bacaan nun mati dan tanwin bernama idgham. Oke, teman-teman, di mana idgham artinya adalah memasukkan. Maksudnya di sini adalah memasukkan bacaan nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Nah, nun mati atau tanwin dibaca idgham apabila bertemu dengan huruf-huruf seperti ya, kemudian nun, kemudian mim, kemudian wawu, kemudian lam, dan juga ro. Ada 6 huruf idgham. Nah, di hukum bacaan idgham ada 2 macam idgham terkait dengan hal ini, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah.
Apa itu idgham bigunnah? Oke, teman-teman, idgham bigunnah yang dimaksud dengan idgham bigunnah adalah membunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkannya pada huruf sesudahnya dan dibaca dengan mendengung. Idgham bigunnah terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf 4, yaitu ya, yang kedua nun, yang ketiga mim, dan yang keempat adalah wawu. Nah, keempat huruf ini bisa kita singkat untuk mempermudah kita dalam menghafalkan huruf idgham bigunnah, yaitu bisa disebut dengan yanmu, ya, nun, mim, dan wawu. Atau ada juga manawaya, mim, nun, wawu, dan ya. Nah, itu adalah huruf-huruf idgham bigunnah. Nah, adapun contoh dari nun mati atau tanwin yang bertemu dengan keempat huruf hijaiyah tersebut, nah, contohnya adalah misalnya man yaqul, di situ ada nun mati bertemu dengan ya, yang mana ya itu adalah huruf idgham bigunnah, maka dibacanya adalah memasukkan huruf ya ke dalam nun mati atau ke dalam tanwin, maka seolah-olah nun matinya hilang berganti dengan ya, maka dibacanya adalah may yaqulu, yang tadinya tulisannya adalah man yaqulu, maka terkena hukum bacaan idgham bigunnah, dibaca menjadi may yaqulu. Oke. Kemudian ada lagi contohnya, misalnya ada barqun yaj'aluna. Nah, di situ ada qaf dengan harokat dhammatain bertemu dengan ya. Nah, maka ya-nya akan dimasukkan ke dalam harokat atau huruf ko yang berharokat dhammatain. Maka seolah-olah di situ qaf yang berharokat dhammatain berubah menjadi ya, yaitu huruf setelah itu. Maka barqun yaj'aluna dibaca menjadi barqun yaj'aluna. Oke, seperti itu teman-teman. Ada lagi misalnya an nafsi. Jelas di sini ada nun mati bertemu dengan nun lagi ya, di mana nun adalah huruf idgham bigunnah, maka nun matinya berubah menjadi nun, maka dibacanya sepertinya ini tetap masih angger ya, yaitu an nafsi. Baik, dan masih banyak lagi contohnya, misalnya hittatun naghfir lakum, ada nun mati bertemu dengan ada to dhammatain bertemu dengan nun. Ada lagi mimmalin, ada nun mati bertemu dengan mim. Ada lagi juga ma'im musaffa. Nah, di situ ada hamzah kasratain bertemu dengan mim ya, huruf mim. Maka dibacanya ma'im musaffa. Oke. Di dalam hukum bacaan idgham bigunnah terdapat beberapa pengecualian. Nah, yang mana apabila ada kalimat atau kata tersebut yang mengandung hukum bacaan idgham bigunnah akan tetapi dibaca menjadi idhar atau jelas. Apa saja? Baik. Yang pertama yaitu ada kata sinwanun. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf wa, yang seharusnya huruf wa-nya masuk ke dalam nun mati. Siwanun harusnya begitu, tetapi tidak. Yang benar adalah kata yang seharusnya dibaca idgham tetap menjadi dibaca idhar atau jelas. Nun matinya dibaca tetap menjadi nun mati, yaitu sinwanun, bukan siwanun. Yang kedua ada lagi yaitu inwanun, di mana ada nun mati juga bertemu dengan wa, maka bukan dibaca iwanun tetapi tetap idhar, dibacanya jelas menjadi inwanun. Kemudian yang ketiga ada lagi yaitu kata yang berbunyi bunyanun. Di situ ada nun mati bertemu dengan ya,
maka dibacanya bukan buyanun, tetapi tetap bunyanun. Nunnya menjadi dibaca jelas. Dan yang terakhir yaitu ada kata dunya. Kata dunya di sini ada nun mati bertemu dengan ya, yang seharusnya kalau idgham bi gunnah itu dibaca menjadi duya. Nah, maka tetap bacanya menjadi dunya. Nunnya jelas, nun sukunnya. Oke, itu adalah beberapa pengecualian kata dalam hukum bacaan idgham bi gunnah. Baik teman-teman, idgham yang pertama sudah kita bahas, maka kita akan lanjut ke idgham yang kedua, yaitu idgham bila gunnah. Oke, yang dimaksud dengan idgham bila gunnah adalah membunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkan pada huruf sesudahnya dan dibaca tanpa mendengung. Nah, jadi bacaan nun mati atau tanwin hilang dan lebur dengan huruf sesudahnya dengan mentasydidkannya. Idgham bi gunnah terjadi bila nun mati atau tanwin bertemu dengan dua huruf, yaitu la dan ro. Atau kita bisa menyebutnya kalau di Jawa itu kan loro ya. Loro itu dua. Loro itu dua. Huruf idgham bila gunnah itu ada dua maksudnya, yaitu lam dan ro. Huruf idgham bila gunnah ku ana loro, yaitu la ro, lo ro, seperti itu teman-teman. Itu hanya istilah supaya mempermudah atau memudahkan kita hafal dalam idgham harap, dalam huruf-huruf idgham, huruf-huruf idgham bila gunnah. Oke, lanjut. Contohnya dari hukum nun mati atau tanwin yang bertemu dengan kedua huruf hijaiyah tersebut, dapat kita contohkan ya. Misalnya adalah kalimatnya la illam yang tahi. Nah, di situ kan ada nun mati ya, ada nun sukun, ada nun mati bertemu dengan huruf lam. Lain lam, dengan kalimat lain lam. Nah, maka karena di situ ada hukum bacaan idgham bila gunnah, maka lamnya menjadi tasydid. Menjadi tasydid ya. Menjadi double bacanya. Jadi yang tadinya lain lam maka dibaca menjadi la illam yang tahi. Nunnya hilang berubah menjadi tasydid lam. Contoh yang lain yaitu khairun laka. Di situ ada ro, ada huruf ro yang berharokat dhammatain bertemu dengan huruf lam yang merupakan huruf hukum bacaan idgham bila gunnah. Maka dibacanya bukan khairun laka, tetapi dhammatainya hilang, nun mati atau dhammatainya hilang, berubah menjadi tasydid lam, yaitu khairul laka. Seperti itu teman-teman. Ada lagi ya, contohnya misalnya mirrahiq, harusnya nun mati bertemu dengan ro, min roqi, min rahiq menjadi mirrahiq. Ada lagi misalnya syaitonir rajim. Di situ ada nun kasratain bertemu dengan ro yang seharusnya dibaca syaitonin rajim berubah menjadi syaitonir rajim, ro-nya menjadi tasydid. Baiklah teman-teman, itu adalah contoh hukum bacaan idgham yang ada dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Selanjutnya adalah hukum bacaan nun mati dan tanwin yang ketiga. Ini sangat gampang sekali, yaitu hukum bacaan iqlab, di mana iqlab adalah menukar atau mengganti suatu huruf menjadi huruf lain yang berbeda dari huruf asalnya. Dan hukum nun mati atau tanwin iqlab berarti menukar atau mengganti nun mati atau tanwin dengan mim mati disertai dengan mendengung. Nah, nun mati atau tanwin dibaca iqlab apabila bertemu dengan huruf ba. Nah, ini huruf satu-satunya huruf iqlab, yaitu huruf ba doang, udah ba aja. Iqlab, maka ba aja hurufnya, gampang kan dihafalinya. Cara membacanya ialah dengan mengganti huruf nun mati atau tanwin
menjadi huruf mim mati disertai dengan dengung. Contohnya, teman-teman, ada ambihum. Di situ ada anbihum yang seharusnya nun mati bertemu dengan ba dibaca anbihum, tetapi karena ba adalah huruf iqlab, nah maka nun mati tersebut berubah menjadi mim mati. Yang tadinya anbihum menjadi ambihum. Contoh lain yaitu alimum bidzatis sudur. Di situ ada mim dhammatain. Mim dhammatain bertemu dengan huruf ba, maka mim dhammatainya menjadi mim sukun setelah huruf mim, yaitu alimum bidzatis sudur. Baiklah teman-teman, itu adalah huruf iklab ya, hukum bacaan nun mati dan tanwin yang ketiga yaitu iklab, dengan hukum bacanya adalah mengganti huruf nun mati atau tanwin dengan mim mati disertai dengan dengung. Oke, ini menarik. Yang terakhir, yang keempat, hukum bacaan nun mati dan tanwin yang keempat adalah hukum bacaan ikhfa. Nah, ini agak banyak nih hurufnya, perlu kita hafalin sedikit-sedikit, perlu kita hafalin pelan-pelan supaya kita bisa memahami mana huruf untuk bacaan izhar, mana huruf untuk bacaan idgham baik bi gunnah maupun bila gunnah, mana hukum bacaan iqlab dan hukum bacaan ikhfa. Karena keempat hukum bacaan ini dibacanya berbeda-beda caranya. Baiklah teman-teman, ikhfa, hukum bacaan yang keempat adalah ikhfa, artinya adalah menyamarkan. Di sini ikhfa berarti mengungkapkan huruf yang mati dan tersembunyi dari tasdid pada bacaan antara idhar dan idgham dengan mendengungkan huruf pertama. Nun mati atau tanwin dibaca ikhfa apabila bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain huruf idhar, idgham, dan iklab, yaitu dengan jumlah hurufnya ada 15 huruf, yaitu yang pertama ta, yang kedua sa, yang ketiga jim, yang keempat dal, yang kelima zal, keenam za, ketujuh sin, kedelapan shin, ke-9 shod, ke-10 bod, ke-11 to, ke-12 dho, ke-13 fa, ke-14 qaf, dan ke-15 adalah kaf. Nah, ke-15 huruf ini adalah hukum bacaan ikhfa, yang apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ke-15 huruf itu, maka bacanya disamarkan antara idhar dan idgham. Nah, kemudian pada ikhfa contohnya adalah seperti unsurna. Di situ ada nun mati bertemu dengan shod, di mana shod itu adalah huruf hukum bacaan ikhfa, maka nun matinya menjadi dengung, menjadi samar dan didengungkan, yaitu unsurna. Yang kalau bacaan atau tulisannya itu adalah dibacanya unsurna, ada nun mati unsurna, karena itu adalah hukum bacaan ikhfa, maka dibaca samar, yaitu unsurna. Oke, seperti itu teman-teman. Ada lagi misalnya rijalun shadaqu. Nah, di situ ada lun ya, huruf lam dengan harokat dhammatain bertemu dengan huruf shad, yang seharusnya bacaan tulisannya itu adalah rijalun shadaqu, maka karena di situ adalah huruf ikhfa dibaca menjadi samar, yaitu rijalun shadaqu. Nah, nun matinya jadi samar, bukan en lagi tapi oh gitu teman-teman. Selanjutnya masih banyak ya, ada lagi mungdzirun, ada lagi sawaban dzalika, ada lagi mansurah,
mansuran. Ada lagi contohnya syihabun saqib. Ada lagi in kuntum, ada dua ya. Ada in kuntum. Ada lagi musrifun kadzab. Ada lagi man jaa. Ada lagi ainun jariyah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa memberikan kita pemahaman tentang hukum bacaan ikhfa, di mana nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yang ada 15, maka dibaca menjadi samar-samar. Seperti itu. Baik teman-teman semua, kita sudah membahas 4 hukum bacaan nun mati dan juga tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, dibagi menjadi 4. Masih ingat yang pertama adalah idhar yang dibaca jelas, kemudian ada idgham, di mana idgham terbagi menjadi 2 macam, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Dengan bacaannya adalah dibaca memasukkan atau berubah menjadi tasydid, atau hurufnya dimasukkan ke huruf yang setelahnya atau sebelumnya. Yang ketiga adalah iqlab, yaitu hukum nun mati tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun matinya atau tanwinnya berubah menjadi mim mati atau disamarkan menjadi mim mati ditambah ada dengung. Dan yang keempat terakhir adalah hukum bacaan ikhfa, di mana apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa, yang merupakan 15 huruf ikhfa itu adalah bukan huruf idhar, bukan huruf idgham, dan bukan huruf iqlab. Selain 3 bacaan itu, huruf-hurufnya adalah huruf-huruf hukum bacaan ikhfa yang dibaca menjadi samar. Oke, teman-teman semua, itu adalah sekilas materi yang sudah saya share ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa diketok tularkan. Apabila ada penjelasan saya yang salah, itu adalah semata-mata kekurangan saya. Namun apabila ada kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus ya, mudah-mudahan bisa membawa kebaikan ya, baik bagi diri saya sendiri maupun bagi teman-teman semua yang sudah melihat konten saya ini. Ingat teman-teman, jangan lupa ya, kalian tekan tombol like di bawah ini, kemudian jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sukses selalu, sukses selalu. Semoga kita semua bisa menyelesaikan program studi PJJ PAI ini di S1 YIN Syekh Nurjati Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.